Ya, HBI. Puncak HBI. Alhamdulillah agak terbuka sedikit, kami istirahat dan melanjutkan perjalanan terus ke pos 6. Oh iya, ini kita setelah berjalan beberapa saat, akhirnya kita tiba di puncak HBI. Di sini kita istirahat dulu sebelum kita lanjut untuk turun hingga pos 6. Yang penting yakin, mantap. Setelah menikmati waktu di puncak HBI, kami sepakat untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 6 Danau Coca-Cola. Jalur pendakian menuju ke pos 6 berupa turunan dan sesekali naikkan, kemudian masuk ke dalam ladang Pakistani Lalang, lalu bertemu dengan tempat datar dan luas. Beberapa saat kami berjalan, akhirnya kami tiba juga di campsite pos 6 Danau Coca-Cola. Sebelum hari semakin gelap dan kami putuskan untuk mendirikan tenda, kemudian menghabiskan malam di sini, ditemani dengan kopi hitam dan cerita. Wih, luas ya. Tak badan. Luas juga danaunya. Tidak terasa, hari berganti dengan mentari yang masih malu untuk kembali. Di sisi lain, kami putuskan untuk kembali mengisi perut sebelum memulai melanjutkan perjalanan menuju campsite pos 8. Sehabis perut telah terisi, meski hari telah terlanjur siang, kami bersiap packing untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami kembali mengawali dengan doa. Kemudian memulai untuk melangkah, masuk jauh ke dalam hutan yang cukup lebat dan terjal. Semalam camp di pos 6. Awalnya di hari keempat itu kita merencanakan perjalanan tiba di pos 8. Cuman karena terkendala cuaca, jadi sehabis teman-teman bangun, beres-beres, masak, itu sambil makan, setelah itu turun hujan. Hujan yang lumayan, dan kabut juga, hujannya juga lumayan intensitasnya. Kembali berembuk, sepakati bahwa hari ini kita cukup sampai di pos air saja. Berbeda dari hari kemarin, medan di jalur pendakian hari ini lebih curam dan menanjak yang sangat menguras tenaga. Memanjat pohon atau berpegang di akar dan juga lumut menjadi hal yang wajar di jalur ini. Setelah lebih dari 2 jam kami berjalan, akhirnya medan jalur pendakian mulai landai bersahabat. Tapi jangan salah, pos 7 masih cukup jauh dari sini. Masih ada sekitar sejam lagi agar kami bisa tiba di sana.
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love. Setelah berjalan cukup lama dengan medan yang cukup landai dan membosankan, akhirnya kami menepati jalur turunan sebelum kembali naik ke pos 7 Batu Meriam. As you fade away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kang Bet, gimana? Ini sini. Udah di pos 7 ya? Mang Edar, kenapa pos 7 dibilang Batu Meriam, Mang Edar? Karena disebut batu meriam itu karena dia bentuknya kayak meriam itu batunya. Ada. Oh, yang sana ya? Yang orang sebutkan batu meriam. Dan Oh, kebetulan juga pos 7-nya di sini di samping. setelah lelah terbalaskan di pos 7 Batu Meriam, kembali kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Camp Bayangan di sekitar Puncak Salak, kemudian memilih untuk menghabiskan hari di sana. Dari sini, medan jalur pendakian semakin curam dan cukup berbahaya. Hanya batu yang jadi pijakan atau daun pohon yang jadi pegangan. Dan yang terpenting adalah saling bertukar informasi sesama rekan perjalanan agar kami selalu aman dari ancaman. Lebih dari sejam kami melangkah, akhirnya kami memilih untuk kembali beristirahat, mengumpulkan tenaga sebelum lanjut berjalan menuju tempat kami menghabiskan waktu malam ini. Ternyata tempat di mana kami mengumpulkan tenaga tadi tidak jauh dari Puncak Salak, Gunung Mekongga. Sekitar 50-70 meter dari Puncak Salak, di sana kami akan mendirikan tenda, kemudian mengistirahatkan raga. Boleh bergeser sedikit, Pak. Atau masuk ke sini. Dulu kan banyak ke atas ya. Sampai pos berapa? Pos 2. Sehabis tenda telah didirikan dan mengganti pakaian basah dengan pakaian yang kering dan hangat, selanjutnya kami bersiap untuk membuat menu makan malam bersama agar tenaga kembali dan kami dapat berjalan kembali. Setelah merasa langit tenang bersahabat, kami putuskan untuk memulai langkah pertama tak lupa diawali dengan sarapan dan juga doa. Tidak lupa membawa jas hujan dan juga flysheet agar perjalanan kami tetap aman.
Hujan dari subuh sampai sekarang masih gerimis. Terus treknya langsung Medan jalur pendakian dari campsite Puncak Salam menuju ke pos 8 berupa padang kars dengan tanjakan dan turunan yang cukup membuat sebagian lutut kami bergetar. Biasanya teman-teman di sini menyebutnya dengan tanjakan Ninja Hattori. Setelah melewati lembah terakhir, akhirnya kami tiba juga di pintu angin berupa sepasang bongkahan kars yang cukup untuk dilalui satu orang saja dan menjadi penanda untuk pos 8. Mulai dari pos 8 pintu angin, medan jalur pendakian berupa tanjakan yang melitir kanan dan dihiasi dengan pohon cadigi sebagai pegangan, agar kami lebih mudah berjalan dan tak hilang keseimbangan. Di sela-sela perjalanan menuju puncak sejati Gunung Mekongga, kami mengambil waktu sejenak melepas lelah dan menangkap tenaga, agar kaki kami bisa kuat kembali melalui padang kars di atas sana. Satu kata untuk Mekongga. Aduh, perjalanan hari ini cukup menantang. Dari berbagai variasi medan itu menurut kami 9 orang ya lumayan lah. Dari dingin, angin, pokoknya Mekongga mantap. Satu kata untuk Mekongga. Kayak Campur aduk, Pak. kayak Dua kata surprise, itu. ya. Iya. Dua kata ya, campur aduk, Pak. Mekongga bukan hanya sekedar gunung yang memakan waktu dan juga tenaga. Tapi Mekongga mengajarkan kami untuk kapan harus berhenti meski kaki telah infeksi, dan kapan waktu terbaik untuk berjalan meski ego harus selalu ditahan.